Seruan Salemba 2024. Tegakkan konstitusi, pulihkan hak kewargaan dan peradaban berbangsa. Kami, para ilmuwan, merupakan warga negara yang memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Kami memiliki sikap politik yang dilandasi oleh kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial akan kebutuhan segenap warga, serta melakukan penilaian kritis atas kebijakan publik agar tetap mengacu pada nilai-nilai dan spirit pendiri bangsa, yaitu Pancasila dan konstitusi. Kami memegang teguh kebebasan akademik dan otonomi keilmuan saat menjalankan fungsi utama ilmu pengetahuan, serta tidak berbicara atau berjuang di atas kepentingan kekuasaan dan uang. Kami bersuara sebagai gerakan moral dan intelektual. Dengan ini kami menyampaikan pendapat akademik kami atas situasi nasional dan implikasi luasnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pertama, konstitusi mewajibkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun, amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan. Kedua, konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan. Dalam prakteknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum atau politisasi yudisial yang makin meruntuhkan demokrasi. Diubahnya berbagai aturan dan kebijakan, melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat dari bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga mineral dan pertambangan, yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan. Ketiga, instrumentalisasi bantuan sosial atau pork barrel politics dengan alasan menopang rakyat miskin nampak seperti pembiaran kemiskinan. Padahal seharusnya penghapusan kemiskinan dilakukan dengan cara seperti memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar produktif sehingga memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian, dan beragam produk budaya. Keempat, selama 10 tahun, pemerintah telah melahirkan berbagai kebijakan yang telah mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administrasi belaka. Para pengajar dibebani berbagai borang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidikan terabaikan. Setiap tahun, prestasi pelajar kita dalam sains, matematika, dan bahasa semakin merosot. Ini mengacu pada ranking PISA. Di perguruan tinggi, jarang ada capaian mencolok dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, dan sosial humaniora. Oleh karena adanya pembatasan ruang gerak ilmuwan dan hambatan dana, sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan kemanusiaan dan peradaban. Kelima, telah terjadi kekerasan simbolik atau budaya melalui bahasa, simbol, representasi kekuasaan, penyalahgunaan ilmu dengan tujuan menyerang kesadaran, nilai, dan norma terkait kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan demi membenarkan tindakan untuk mempertahankan kekuasaan. Kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi yang telah seperti menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, usai menyatakan sikapnya.
Kekerasan budaya akan menjadi pembenaran terhadap kekerasan fisik. Kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi, seperti yang telah menimpa para guru besar di berbagai universitas, khususnya di Jawa Tengah, usai menyatakan sikapnya. Selanjutnya, kekerasan budaya juga akan menjadi pembenaran bagi kekerasan fisik. Atas penilaian situasi nasional di atas, bersama ini kami menyerukan: 1. Mendesak negara untuk menyiapkan suksesi kekuasaan dengan cara bermartabat dan beretika demi kepentingan yang luas yaitu bangsa dan negara. 2. Mendesak dilakukannya reformasi hukum, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu dan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berimplikasi pada hayat hidup orang banyak dengan proses transparan dan akuntabel, serta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat, apalagi hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang, apalagi satu keluarga. 3. Mendukung parlemen DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Sekali lagi, mendukung parlemen untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 4. Mendesak penghentian intimidasi terhadap warga negara, termasuk terhadap akademisi ketika menggunakan hak berekspresi, dan mengingatkan pemerintah untuk mematuhi konstitusi dan negara hukum. 5. Mengajak warga masyarakat luas agar menjadi warga negara yang paham serta sadar akan hak-haknya dan berani mempertanyakan kebijakan publik, khususnya yang berdampak pada ketidakadilan. 6. Mengajak kepada seluruh ilmuwan dari Sabang sampai Merauke untuk tetap bekerja keras menghasilkan ilmu pengetahuan demi Republik ini yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan mengutamakan nilai etika, moral, serta budaya luhur yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. 7. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai musuh bersama. Demikian, terima kasih. Jadi kita teriakan bersama-sama: hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup buruh Indonesia, hidup para pekerja profesional Indonesia. Pertama, kami ingin menunjukkan bahwa kampus yang selama ini dibilang baru turun gunung, kita tidak pernah pergi ke gunung, kita selalu ada bersama rakyat. Kita selalu mengamati, observasi, dan juga meneliti mengenai masyarakat dan masyarakat. Sehingga pada hari ini kami mengemukakan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini. Apakah boleh suaranya agak diperjelas, teman-teman? Dan kemudian tadi juga sudah mengajukan sejumlah usulan apa yang dilakukan pemerintah. Siapapun pemerintah itu, tetapi kita berharap bahwa pemerintah itu adalah pemerintah yang akuntabel, yang transparan, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
agenda sebelum tanggal 20 juga nanti. Ya, saya kira agenda depan adalah kita mengawal demokrasi, berbagai hal yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Kita konsep dengan soal itu dan melakukan kritik yang tajam kepada sistem pengadilan dan melakukan perlawanan yang konstitusional. Karena ketika proses penyelenggaraan dalam harian itu makin udah usahanya, termasuk dalam proses agenda elektoral yang bermasalah, saya kira kita akan menjawab akan bersuara dengan titik gerakan moral dan intelektual. Saya kira itu untuk parlemen bisa promo yang akan memberikan. Ya. Saya kira dengan kawan-kawan di daerah, dengan di Jogja dan yang di Bandung dan lain-lain, kita memiliki perspektif yang sama bahwa kita berada pada gerakan moral dan intelektual. Saya kira dari setiap itu dan ketika negara makin bermasalah, kita mungkin akan menaikkan level kritiknya. Saya kira itu. Mau ada pandangan itu? Bulan subuh, saya akan diikuti oleh gelombang-gelombang suara asal yang masih dibuka di tempat yang lain. Nggak ada yang sepisau, nggak ada yang lebih dari sana sampai ke siap lawan. cara bahasanya saja. Demokrasi yang akhirnya berhasil diperjuangkan oleh demokrasi bikin nyata kemerdekaan dan keadilan yang menjadi dasar Indonesia. Kita tidak boleh diam pada saat demokrasi itu dibongkar, di mana etika tidak aktif dengan kekuasaan. Kita harus bicara. Jangan berkata jawab dengan mahasiswa dan mahasiswa. Dari mahasiswa saya berbicara. Mahasiswa kapan turun? Kapan turun? Segera dong. Tentunya dengan kondisi saat ini, mahasiswa terus mengkonsolidasikan hal-hal yang memang kita dapat. Kita terus membuat sebuah komunikasi konstruktif dengan teman-teman mahasiswa yang lainnya. Terkait dengan turun ke jalan, tentu itu pasti akan menjadi opsi kita dikala memang nantinya demokrasi ini sudah perlu untuk kita turun ke jalan. Tapi pasti nanti kita perlu konsolidasikan terlebih dahulu terkait dengan turun ke jalan. Tapi pastinya turun ke jalan akan menjadi opsi kita, mungkin jadi opsi pertama kita untuk turun ke jalan nantinya seperti itu. Harus secepatnya turun jalan. 19 sebelum 20. Hak angket atau penganggulan? Kita siap dari kelompok. Ya, untuk upaya penurunan aksi kejahatan kita memerlukan beberapa skema konsolidasi yang luar biasa. Artinya diperlukan persiapan juga dengan teman-teman yang lain. Dan komunikasi konstruktif harus kami bangun dengan seluruh Republik Indonesia untuk bisa mengkonsolidasikan gerakan yang masih. Begini dulu. Tanggal 19. Ya, terkait dengan turun ke jalan, sebetulnya ini sudah dilakukan oleh teman-teman UIJ dan terus dilakukan oleh teman-teman dari universitas lain
dan Jokowi udah melanggar undang-undang, maka salah satu poin saya usul di poin tadi itu adalah meminta presiden untuk mengundurkan diri, dan kita harus turun jalan. Kalau tidak turun ke jalan, maka Jokowi tidak akan peduli dengan kita. Serius, kita harus turun ke jalan, Ibu Prof. Itu aja, makasih. Terima kasih Pak usulannya. Tadi sudah dijawab oleh saya mahasiswa dan Pak Kabit Abbas. Ada pertanyaan lain? Kemarin Pak Mahfud mengatakan Mohon maaf, jadi saya harus pertemuan dengan Ibu Mega kemarin untuk menampik bahwa gerakan ini dipolitisasi seperti apa? Ya, kita termasuk salah satunya, tapi memang kita disarankan bahwa pertemuan itu adalah yang betul-betul dan kita menghormati penggunaan bahwa itu tanya yang lain aja kan. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih atas laporan semua ini dan kami berharap kita